Angin malam berembus pelan, menembus dinding rumah joglo kayu tua milik keluarga Wiryo. Di pelataran rumah, lampu minyak menyala redup, menciptakan bayangan bergerak di sela-sela ukiran kayu. Malam itu, suasana desa Kedawung terasa berbeda. Sunyi yang mencekam, seolah menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Wiryo, seorang pemuda kampung yang dikenal pendiam dan patuh pada adat, baru saja melangsungkan pernikahan dengan Ratih, gadis cantik berambut panjang yang wajahnya jarang terlihat warga. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan tetua desa. Namun, ada keganjilan yang dirasakan Wiryo sendiri. Ratih nyaris tak pernah bicara banyak, selalu menunduk, dan tubuhnya dingin saat disentuh. Malam pertama mereka pun tiba. Di dalam kamar pengantin yang diterangi temaram lampu teplok, Wiryo mencoba membuka percakapan. "Ratih, apa kau senang menjadi istriku?" Ratih hanya menoleh perlahan, senyum tipis menghias bibirnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Matanya tampak kosong, seolah tak menatap siapapun. Wiryo merasa merinding, tapi ia mencoba mengusir rasa takut itu, menganggapnya hanya kegugupan malam pertama. Saat malam semakin larut, Ratih bangkit dari pembaringan. Ia berjalan pelan menuju jendela, memandangi pekarangan gelap yang hanya diterangi cahaya bulan. "Ratih, kau mau kemana?" tanya Wiryo dengan suara pelan. Ratih tak menjawab. Perlahan, ia mulai menyisir rambut panjangnya dengan sisir kayu tua yang entah dari mana datangnya. Bau harum bunga Kamboja memenuhi kamar. Wiryo yang semakin gelisah mencoba bangkit. Namun, tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menahan. Tiba-tiba, Ratih menoleh cepat ke arah Wiryo. Matanya kini berubah hitam legam. Senyum di wajahnya tampak lebar dan menakutkan. "Mas, apa kau benar mencintaiku?" Suaranya parau, serak, seperti suara dari dasar sumur tua. Wiryo terkesiap, tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha menjawab, namun tenggorokannya tercekat. Sesaat kemudian, Ratih kembali seperti semula, menutup wajahnya dengan selendang putih. "Maafkan aku," bisiknya lirih. Malam itu, angin bertiup semakin kencang dari luar kamar. Terdengar suara tangisan perempuan yang panjang dan pilu, memecah keheningan malam. Wiryo hanya bisa memejamkan mata. Hatinya dipenuhi rasa takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi menyapa desa Kedawung dengan kabut tipis yang masih menggantung di antara pepohonan bambu. Ayam jago berkokok bersahut-sahutan. Namun suasana di rumah Wiryo tetap sunyi. Wiryo terbangun dengan tubuh letih. Matanya sembab. Ingatan tentang kejadian semalam masih membekas jelas. Ratih menoleh dengan mata hitam legam dan senyum yang tak wajar. Saat Wiryo membuka mata, Ratih sudah duduk di sudut ruangan, menyisir rambut panjangnya. Ia mengenakan selendang putih yang menutupi sebagian wajahnya. Seolah tak terjadi apa-apa, Ratih menyapa lirih. "Mas, aku sudah menyiapkan wedang jahe." Wiryo berusaha menenangkan diri. Ia tak ingin langsung bertanya tentang apa yang ia lihat semalam. Namun, rasa penasaran dan takut bercampur di dadanya. Setelah sarapan singkat, Wiryo pergi ke balai desa untuk bertemu dengan Mbah Karto, tetua kampung yang dihormati. Dengan suara pelan, Wiryo menceritakan apa yang ia alami. Mbah Karto diam lama. Keriput di wajahnya seolah semakin dalam. Sorot matanya penuh kecemasan. "Nak Wiryo, kau harus hati-hati.
selendang putih yang selalu dipakai Ratih itu bukan selendang biasa. Wiryo menelan ludah. Napasnya tercekat. Maksud Mbah? Dulu, sebelum menikah denganmu, Ratih pernah ditemukan pingsan dekat pemakaman tua. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi seperti dulu. Orang-orang bilang ia membawa sesuatu dari alam lain. Selendang putih itu, konon, adalah penutup bagi sosok yang menemaninya. Wiryo merinding. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Apa maksud Mbah? Sosok yang menemaninya. Jangan pernah lepaskan selendang itu dari Ratih. Kalau kau sampai melihat Ratih tanpa selendang, yang kau temui bukan lagi istrimu. Mbah Karto menepuk pundak Wiryo, memberi isyarat untuk segera pulang. Di sepanjang jalan, Wiryo hanya terdiam, pikirannya kacau. Ia mencintai Ratih, namun kini rasa takut tumbuh di dalam hatinya. Sesampainya di rumah, Ratih menyambutnya di teras. Senyum Ratih tampak lembut, matanya bening seperti biasa. Mas, kau dari mana? Wajahmu pucat sekali. Wiryo menatap selendang putih yang menutupi sebagian wajah Ratih. Pertanyaan berkecamuk di benaknya, tapi ia hanya menjawab pelan. Tadi ke balai desa, bertemu Mbah Karto. Ratih terdiam, jemarinya meremas selendang putih itu erat, seolah takut sesuatu akan merenggutnya. Malam pun datang, suara jangkrik terdengar bersahutan, dan lampu teplok kembali menjadi satu-satunya cahaya di kamar pengantin. Wiryo berbaring, namun matanya tak juga terpejam. Tengah malam, Ratih terbangun. Ia berdiri di samping ranjang, memandangi Wiryo yang pura-pura tidur. Dalam remang cahaya, Wiryo melihat Ratih perlahan membuka selendang putihnya. Yang terlihat bukan lagi wajah lembut istrinya, melainkan sosok pucat dengan rambut panjang menutupi sebagian wajah. Mata hitam pekat dan senyum menyeramkan. Ratih atau apapun itu berbisik lirih. Suaranya serak seperti desir angin malam. Mas, kau tetap mencintaiku meski aku bukan manusia. Wiryo hanya bisa menahan napas. Tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Di luar rumah, angin bertiup kencang, membawa bau bunga Kamboja yang menusuk hidung. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Wiryo. Tubuhnya tak bisa bergerak. Matanya memaksa terbuka menatap sosok yang dulu ia panggil istri. Wajah Ratih tampak menyeramkan pucat. Mata hitam pekat seperti lubang tak berdasar, dan senyum lebar yang terlihat menahan derita. Mas, bisik sosok itu. Aku tak ingin begini, tapi aku terikat. Wiryo akhirnya berhasil menggerakkan bibirnya. Suaranya gemetar. Terikat. Oleh apa, Ratih? Sosok Ratih hanya menunduk. Rambut panjangnya jatuh, menutupi wajah. Jangan pernah lepaskan selendangku. Kalau kau melakukannya, aku tak bisa menahan mereka. Malam itu, sebelum Wiryo sempat bertanya lebih jauh, Ratih kembali menutup wajahnya dengan selendang putih. Perlahan, sosoknya kembali seperti Ratih yang biasa ia kenal. Ia menangis pelan, bahunya bergetar hebat. Maafkan aku, Mas. Wiryo tak bisa memejamkan mata hingga fajar saat ayam berkokok dan sinar matahari menembus celah-celah jendela. Ratih tampak sudah terlelap di sampingnya. Seolah tak terjadi apa-apa. Hari itu, Wiryo memberanikan diri untuk kembali menemui Mbah Karto di balai desa. Suasana masih sepi, hanya ada Mbah Karto yang duduk sambil memegang tasbih kayu cendana. Wiryo duduk,
lalu bercerita tentang apa yang ia lihat malam tadi. Mbah Karto menarik napas panjang. "Nak, kau harus tahu, Ratih bukanlah gadis biasa lagi. Dulu, dia ditemukan tak sadarkan diri di bawah pohon randu, alas pohon angker tempat sering munculnya kuntilanak. Sejak saat itu, ia selalu membawa selendang putih." Wiryo semakin gelisah. "Apa yang harus kulakukan, Mbah? Aku mencintainya. Tapi aku juga takut." "Ada cara," jawab Mbah Karto pelan. "Kau harus temukan sumber ikatannya. Sesuatu yang mengikat Ratih dengan sosok itu. Biasanya, benda pusaka atau perjanjian leluhur." Wiryo terdiam, pikirannya kacau. Namun, ia bertekad mencari kebenaran. Malamnya, Wiryo mengikuti Ratih dari kejauhan. Ia melihat Ratih berjalan pelan menuju kebun belakang rumah. Tempat berdiri pohon randu alas yang besar dan tua. Cahaya bulan menembus sela dedaunan, menciptakan bayangan aneh di tanah. Ratih berdiri di depan pohon randu itu, memejamkan mata. Tangan Ratih mengelus batang pohon, dan terdengar ia berbisik lirih. Wiryo tak bisa mendengar jelas apa yang diucapkannya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Daun-daun randu berguguran, dan Wiryo mendengar suara tangisan perempuan dari arah pohon itu. Tangisan yang panjang, pilu, dan terdengar seperti berasal dari dua suara, Ratih dan entitas lain yang tak terlihat. Ratih lalu memutar badan, menatap lurus ke arah Wiryo yang bersembunyi di balik batang pisang. Mata Ratih kembali hitam, dan dari balik selendang putihnya terdengar suara parau. "Mas, kau tak boleh ikut campur. Ini bukan urusan manusia. Apapun Ratih sekarang, aku akan menyelamatkannya." Dari arah pohon randu terdengar kembali bisikan lirih, "Tolong aku, Mas." Dan angin kembali berhembus, membawa bau bunga Kamboja yang semakin kuat menusuk hidung Wiryo. Setelah kejadian di kebun belakang itu, malam Wiryo terasa semakin berat. Setiap kali ia mencoba tidur, suara tangisan Ratih atau sosok di dalam dirinya terngiang di telinga. Bau bunga Kamboja pun seperti menetap di setiap sudut rumah joglo mereka, bahkan saat siang hari. Pada malam berikutnya, cahaya bulan purnama menerangi desa Kedaung. Langit cerah tanpa awan, namun hawa dingin menusuk tulang. Wiryo duduk di serambi rumah, memikirkan kata-kata Mbah Karto, "Temukan sumber ikatannya." Pikirannya terbayang pada selendang putih Ratih. Apa mungkin itu kunci semuanya? Tak lama, Ratih keluar dari kamar. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab, seperti habis menangis. Ia duduk di samping Wiryo, menunduk. "Mas, malam ini jangan ikut aku," bisiknya lirih. "Mau kemana, Ratih?" "Ke tempat di mana semuanya dimulai." Suaranya bergetar. "Kalau Mas ikut, mereka akan marah." Wiryo menggenggam tangan Ratih, merasakan dinginnya seperti, siapa mereka? Ratih. Ratih tak menjawab. Ia hanya berdiri, membenahi selendangnya, lalu melangkah keluar rumah. Wiryo, dengan hati penuh ragu, memutuskan tetap mengikutinya diam-diam. Ratih berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak menuju luar desa, melewati pematang sawah yang diterangi cahaya bulan. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Tujuan Ratih adalah pohon randu, alas tua di belakang rumah. Di sana, Ratih berdiri menghadap pohon, menunduk dalam. Tiba-tiba,
Ratih membuka selendangnya, memperlihatkan wajahnya yang berubah, rambut panjangnya jatuh tak beraturan, matanya kembali menjadi 2 lubang hitam, dan bibirnya tersenyum lebar menakutkan. Ratih atau sosok yang merasuki dirinya berbisik ke arah batang pohon randu. Aku sudah menepati sumpahku. Biarkan dia pergi. Dari arah pohon, terdengar suara yang dalam dan menggema, seolah keluar dari dalam tanah. Kau tahu perjanjian leluhurmu, tak ada yang bisa pergi sebelum tumbal diganti. Wiryo yang bersembunyi di balik pohon pisang terdekat, menahan napas. Baru ia sadari, ini bukan sekadar kutukan biasa, ada sumpah tua yang melibatkan leluhur Ratih. Jangan sakiti dia, dia tak tahu apa-apa. Suara Ratih lirih, tangisnya terdengar. Kalau dia mencintaimu, dia sendiri yang akan membuka selendang itu. Jawab suara misterius itu, bergema menyeramkan. Ratih jatuh berlutut, bahunya terguncang hebat oleh tangis. Wiryo terpaku, dadanya sesak. Ia ingin menolong, tapi ia juga takut. Kalau ia benar-benar membuka selendang itu, ia justru melepaskan sesuatu yang lebih mengerikan. Saat itu juga, angin bertiup kencang, daun-daun randu berguguran, dan dari sela batang pohon muncul bayangan samar. Sosok perempuan berambut panjang, bergaun putih compang-camping. Wajahnya hancur penuh luka. Sosok itu berbisik dengan suara yang menusuk hati. Cinta atau nyawa. Wiryo tak tahan lagi. Ia keluar dari persembunyian, memeluk Ratih dari belakang. Apapun kau sekarang, aku tetap mencintaimu, Ratih. Ratih terdiam. Tubuhnya gemetar. Perlahan, ia menoleh, memperlihatkan wajah yang penuh luka dan mata hitam pekat. Namun, untuk pertama kalinya, Wiryo tak mundur. Kalau aku harus membantumu memikul sumpah ini, aku rela, kata Wiryo dengan suara patah-patah. Ratih menangis. Dari sela tangisnya, terdengar bisikan. Mas, cari kotak kayu di bawah pohon randu. Di sanalah awal segalanya. Sebelum sempat berkata lebih, angin bertiup makin kencang, dan sosok Ratih roboh tak sadarkan diri di pangkuan Wiryo. Di bawah cahaya purnama, Wiryo tahu malam ini hanyalah awal dari kebenaran yang lebih gelap. Ratih tergeletak pingsan di pangkuan Wiryo. Tubuhnya dingin, bagai batu nisan yang lama terdiam di pemakaman. Napas Ratih pelan, nyaris tak terdengar. Wiryo mengusap wajah istrinya. Air matanya sendiri jatuh tak tertahan. Maafkan aku, Ratih. Aku akan cari kotak itu, bisik Wiryo. Menidurkan Ratih perlahan di atas rumput, lalu berbalik menghadap pohon randu alas. Cahaya bulan purnama menyoroti batang pohon besar itu, menampakkan akar-akar tua yang menjalar ke tanah seperti tangan raksasa yang mencengkeram. Wiryo mulai menggali di bawah akar randu, meski tanah keras dan penuh batu. Jemarinya terluka, tanah masuk ke kukunya, tapi ia tak peduli. Keringat dingin bercampur darah dan tanah. Hingga akhirnya jemarinya menyentuh sesuatu yang keras. Kotak kayu tua, warnanya sudah menghitam, dengan ukiran kuno bergambar sosok perempuan berambut panjang. Bau anyir aneh keluar begitu kotak itu terangkat. Wiryo menggenggam kotak itu erat. Tubuhnya gemetar hebat. Saat ia akan membuka tutupnya, terdengar suara angin berbisik atau seperti suara seseorang menahan tangis. Jangan, bisik lirih dari arah belakang.
Wiryo menoleh. Ratih sudah bangun, berdiri lemah sambil bersandar pada batang pohon. Selendang putihnya terlepas, memperlihatkan wajah pucatnya yang setengah manusia, setengah penuh luka hitam. Mas, kotak itu adalah kutukanku. Ratih terisak. Di dalamnya ada janji leluhurku yang mengikatku dengan mereka. Wiryo mendekat, menatap Ratih dengan mata yang basah. Aku tak peduli apa isinya. Ratih, aku hanya ingin kau bebas. Ratih menggeleng pelan. Air matanya jatuh membasahi pipi. Kalau kotak itu dibuka, mereka akan bebas. Dan aku akan hilang selamanya. Wiryo terdiam. Tangannya masih memegang kotak kayu. Namun kini ia ragu. Pilihannya hanya dua. Membuka kotak demi menghancurkan kutukan, tapi kehilangan Ratih. Atau membiarkan Ratih tetap hidup bersama sosok yang menguasainya. Suara angin di antara daun randu semakin keras, seperti lolongan ratusan jiwa yang tersesat. Ratih mendekat, menempelkan keningnya ke dada Wiryo. Suara tangisnya lirih, namun menyayat hati. Mas, kau tahu, aku juga takut. Aku tak ingin hilang, tapi aku lebih takut kalau mereka yang bebas. Tiba-tiba, dari arah batang pohon randu, muncul kabut pekat. Dalam kabut itu, tampak samar-samar sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih kumal. Wajahnya hancur penuh darah. Sosok itu berbisik parau. Suaranya menusuk dada. Serahkan kotak itu, atau dia akan binasa. Ratih menjerit. Tubuhnya terhuyung ke belakang. Mata Ratih kembali hitam. Kuku-kukunya memanjang. Dan suaranya berubah menjadi serak. Mas, buang kotak itu. Jangan serahkan. Wiryo berdiri di antara dua pilihan. Dadanya seperti diremas. Cahaya bulan purnama menyoroti mereka, memperlihatkan Ratih yang setengah manusia, setengah kuntilanak, dan sosok kabur di balik kabut yang semakin jelas. Sosok itu semakin mendekat, tangan panjangnya terjulur, suaranya mengancam. Kau tak bisa menyelamatkannya. Dia milik kami. Dengan sisa keberanian, Wiryo berteriak, "Tidak, aku akan menemukan cara lain." Dan dengan sekuat tenaga, ia menggenggam kotak kayu itu erat. Mundur sambil memeluk Ratih yang setengah sadar. Kabut di sekitar mereka berguncang. Terdengar jeritan marah yang menembus langit malam. Wiryo menatap Ratih. Hatinya penuh tekad. "Aku janji, Ratih. Aku akan menyelamatkanmu, apapun yang terjadi." Dan di tengah suara jeritan itu, Ratih menatap Wiryo, matanya kembali bening untuk sesaat. "Mas, pergilah ke rumah Mbah Karto. Hanya dia yang tahu cara memutuskan sumpah ini." Angin kembali bertiup kencang, membawa bau kematian dan bunga Kamboja. Dan malam purnama itu, di bawah pohon randu alas, Wiryo menggenggam kotak kayu terkutuk yang akan mengubah segalanya.